Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Bapak Ibu tasih semangat boten niki? Walaupun kehujanan semangat boten niki? Insyaallah hujan menika berkah nggih. Mugi-mugi kita senantiasa diberikan berkah karena hujan pada sore kali ini. Amin ya rabbal alamin. Saya juga khawatir tapi ya lama-lama ya. Hujan semakin deras. Yang pertama, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah SWT kembali memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan maupun kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu melaksanakan puasa siam pada sore kali ini, disertai dengan kajian iftar sore kali ini. Semoga walaupun dalam keadaan hujan tidak menyurutkan semangat kita nggih Bapak Ibu. Yang kedua, salat beriring salam kita haturkan pada junjungan kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah memasuki hari yang keberapa niki? Ketiga nggih. Oke. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk beramal soleh hingga sore kali ini, hari ketiga di bulan Ramadan. Semoga Allah berikan istiqomah pada kita menyelesaikan puasa hingga akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum datangnya Ramadan kita pernah berdoa, mungkin kalau yang pernah berdoa ya, doanya Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah aku, jumpakanlah aku dengan bulan Ramadan, dan selamatkanlah bulan Ramadan untukku, dan terimalah segala amalku di bulan Ramadan. Maka pada kesempatan sore hari ini kita patut bersyukur telah disampaikan pada bulan Ramadan, bisa berpuasa di bulan Ramadan, sekaligus mengisinya dengan amal-amal soleh, baik itu dari puasanya ataupun sholat tarawih kita, qiraatul Quran kita, sedekah kita dan lain sebagainya. Bisa jadi itu merupakan satu istijabah atau pengkabulan doa dari Allah SWT yang kita mohonkan untuk bisa dijumpakan, untuk bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ibu-ibu tasih mendengar saya? Masih semangat?
Mohon maaf kalau kurang berkenan atau masih terganggu dengan hujan. Semoga terganggunya menjadi barokah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ya. Alhamdulillah kita diberikan umur yang panjang, kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Karena tidak semua hamba Allah, tidak semua dari kalangan kita menemui bulan Ramadan. Bisa jadi kalau kita perhatikan, salah satu mungkin dari anggota keluarga kita atau sanak keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita atau tetangga kita mungkin tidak Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dikarenakan sudah dipanggil sebelum datangnya bulan Ramadan. Bahkan ada di antara beberapa staf dari Haji Mbak Christine Prancis Kalin, Arif Rahman Hakim yang telah dipanggil oleh Allah SWT pada 1 tahun yang lalu. Beliau diberikan ujian hingga kemudian dipanggil oleh Allah SWT. Maka mari kita syukuri nikmat ini dengan benar-benar syukur. Syukur yakni apa? Adalah tasrifun nikmah ala qadri mu'tiha. Syukur yang benar itu tidak sebatas ucapan alhamdulillah saja, tetapi syukur yang benar kita gunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih semangat ya? Pelan-pelan kita lanjutkan insyaallah. Kemudian doa yang kedua di antara rentetan doa tadi adalah Allahumma sallim li Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah Ramadan untukku. Dalam artian semoga di bulan Ramadan kali ini Allah SWT berkenan memberikan kita hidayah untuk bisa benar-benar memaksimalkan amal di bulan Ramadan. Di dalam puasa kita tidak sebatas menahan lapar dan dahaga saja, tidak sebatas menahan diri dari pembatal puasa saja, tapi semoga selain kita berpuasa juga bisa menambah dengan amal-amal soleh lainnya. Bisa itu qiraatul Quran kita, sedekah kita, atau kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa menambah kesempurnaan dari pahala puasa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas terkait dengan tema puasa ini ternyata bisa meningkatkan rohiyah kita. Kenapa bisa demikian? Mari kita kupas ayat tentang wajibnya puasa, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Sudah sering kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Yang pertama di sini Allah SWT memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu adalah panggilan yang lembut namun terkhusus. Lembut kepada siapa? Yakni hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka tidak heran ketika Allah memanggil hambanya yang beriman, maka sejatinya yang menjawab adalah iman kita. Yang menjawab panggilan kewajiban puasa ini adalah iman kita. Maka ini menjadi bukti sejauh mana iman kita pada Allah SWT, sehingga kemudian kita menjawab panggilan ini
yakni wajibnya kita untuk berpuasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan pada kalian untuk berpuasa. Pada ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa. Yang ini merupakan suatu syariat yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena puasa di sana sejatinya menahan diri. Tidak hanya sebatas menahan diri dari pembatal puasa, tapi menahan diri dari hal-hal yang sejati bisa mengurangi kesempurnaan puasa kita. Baik itu dari pikiran-pikiran buruk atau perbuatan buruk, perkataan kotor dan lain sebagainya. Maka puasa ini merupakan satu syariat yang sangat luar biasa yang menekan hawa nafsu kita, sehingga ini merupakan pintu masuk setan yang apabila kita jalankan puasa ini, maka di sana setan tidak mampu menggoda kita seperti itu. Pada ayat kutiba alaikumusiyam inilah Allah SWT mewajibkan hambanya untuk melaksanakan puasa. Dan puasa ini merupakan ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi, yang hanya hamba dan Allah saja yang tahu. Karena itulah puasa ini merupakan satu langkah meningkatnya muraqabatullah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita di tempat yang sepi, di kamar kita bisa saja membatalkan puasa ini. Namun karena kita beriman pada Allah dan menjalankan kewajiban puasa ini, maka kita tetap menjaga puasa ini walaupun sejatinya ada kesempatan untuk membatalkannya. Namun disinilah nilai daripada muraqabatullah kita, nilai merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam puasa ini benar-benar kita digembleng, ditingkatkan rasa pengawasan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni muraqabatullah kita. Kemudian yang ketiga adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sejatinya puasa ini tidak hanya disyariatkan pada umat Nabi Muhammad saja, tapi puasa telah disyariatkan kepada umat-umat yang terdahulu. Ya, mulai dari Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad, mereka juga diperintahkan untuk berpuasa, namun berbeda dari sisi jumlah hari dan dari teknisnya. Ya, sedangkan di syariat Nabi Muhammad SAW disempurnakanlah syariat puasa ini di dalam khusus bulan Ramadan selama kurang lebih 29 atau 30 hari. Dan ini kepada kita orang mukmin ini menjadi satu yang melegakan, karena kabar bahwasanya puasa diwajibkan pada orang sebelum kita ini menjadi suatu yang melegakan, sehingga tidak hanya kita yang merasa berat, tapi sejatinya ini sudah disyariatkan jauh sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir dalam ayat ini ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Sehingga di dalam kita berpuasa ini, makna la'allakum tattaqun ini ada dua makna. Yang pertama adalah bermakna ta'til, maknanya adalah puasa ini bisa menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala agar bisa meningkatkan derajat kita menjadi derajat orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, menjadi harapan kita ketika kita melaksanakan puasa dengan baik, sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan syariatnya, maka diharapkan selesai dari syariat puasa ini, keluar dari bulan Ramadan ini, kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Itulah kupasan atau tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 183 yang masyhur kita dengar, bahwasanya ending atau akhir dari syariat puasa ini, kembalinya kebaikan atau kemaslahatan itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kebaikan dari puasa ini, kebaikan dari syariat ini
sejatinya kembali kepada siapa? Kembali kepada kita sendiri kebaikannya. Bukan puasa ini untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan. Yang memberikan ganjaran memang Allah Subhanahu wa taala, tapi pahalanya kembali kepada kita, manfaatnya kembali kepada siapa? Kepada kita sendiri. Maka sungguh syariat Allah ini memang luar biasa. Karena dalam kaidah usul fikih disebutkan anna syariah kulluha maslahah. Setiap syariat pasti mengandung kebaikan atau kemaslahatan untuk hambanya, tidak mungkin mengandung kemudaratan. Lah, dalam puasa ini memang rasa-rasanya bila kita cerna dengan akal, disuruh menahan tidak makan, tidak minum dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, terasa memang berat sekali kalau secara akal kita. Namun sejatinya kalau kita bahas secara insaniah, manusia diberikan kemampuan untuk itu. Dan kebaikan puasanya kembali kepada siapa? Kepada kita manusia, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam menjalankan syariat puasa ini, walaupun mungkin awal-awal terasa berat Bapak Ibu. Berat boten puasa niki? Memang awal-awal terasa berat, lemes dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah dijalani dengan penuh keimanan, maka sejatinya akan ada kemudahan di sana. Kemudian dimudahkan sampai kepada akhir bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu satu dari indikator bahwasanya puasa ini memang bisa meningkatkan muraqabah kita, meningkatkan rasa pengawasan Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, bahwasanya puasa ini juga dapat meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita syukuri bahwa kita diberikan nikmat puasa. Ya, nikmat untuk bertemu dengan bulan Ramadan, nikmat untuk menjalankan ibadah puasa. Dan terkadang kita sebagai manusia ada kalanya kita mengalami fluktuasi keimanan. Terkadang kita iman naik, terkadang bisa turun. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Jadi keimanan kita terkadang mengalami fluktuasi Bapak Ibu. Terkadang naik, terkadang turun. Tapi seringnya naik napa turun? Turun terus napa turun kali-kali? Memang kita mengalami yang namanya fluktuasi keimanan. Kadang naik, kadang turun. Tapi seringnya adalah turun. Kalau yang imannya senantiasa naik itu adalah siapa? Para nabi dan para rasul, para sholihin, para ulia. Kalau imannya yang senantiasa stagnan dan sama niku siapa? Para malaikat. Ya, sedangkan kita manusia itu mengalami yang namanya fluktuasi keimanan. Maka di dalam syariat puasa ini sejatinya bisa menambah keimanan kita. Ya, karena apa? Karena ketika kita menjalankan kewajiban itu sejatinya dapat menambah pundi-pundi keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini kadang naik dan kadang turun. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naiknya kenapa? Naiknya karena ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan turunnya keimanan itu kenapa? Karena kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga indikator naiknya ruhiyah kita di bulan Ramadan ini adalah meningkatnya keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjalankan ibadah puasa kita, karena kita meyakini di sana kewajiban puasa di bulan Ramadan ini.
Tidak hanya itu saja, ketika kita menjalankan puasa ini dengan baik, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman. Iman ini apa maknanya? Kita meyakini akan kewajiban ibadah puasa ini. Kemudian ihtisaban, mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja, tidak mengharap dari yang lainnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ada pula hadis yang lain, ar-ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. Sejatinya satu bulan Ramadan dengan Ramadan berikutnya itu bisa menjadi mukaffirah, penghapus dosa kita yang telah lalu apabila kita menjauhi dosa-dosa besar. Ya, ini merupakan suatu indikator yang kedua bahwasanya ketika kita menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, dengan iman dan ihtisaban, maka otomatis iman kita akan meningkat, karena ini merupakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala saja. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih semangat? Masih ya. Sehingga di dalam menjalankan puasa ini, mari kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kemudahan serta memberikan hidayah, tidak hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Mungkin ada di antara kita yang setelah sahur kemudian tidur lagi sampai menjelang buka puasa ada. Tidak bisa dipungkiri memang dalam menjalankan puasa ini bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Kalau Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya yang diringkas oleh Imam Ibnu Qudamah itu mengatakan bahwasanya tingkatan puasa ini ada 3. Yang pertama adalah shaumul umum, puasanya orang-orang umum. Bagaimana puasanya? Ya puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, atau menahan tidak berhubungan suami istri saja, sehingga dalam kesehariannya dia tetap menjalankan mungkin kegiatan-kegiatan yang sejatinya itu bisa mengurangi pahala puasanya, sehingga hanya berpatok pada hanya menahan lapar dan dahaga saja. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, sejatinya Allah tidak membutuhkan lapar dan dahaga puasa kita kalau kita tidak meninggalkan perkataan-perkataan keji atau perkataan kotor, atau bahkan naudzubillah sampai terjerumus kepada perkara ghibah atau namimah, adu domba dan lain-lain sebagainya. Sehingga pemahaman orang shaumul umum, puasa yang umum ini hanya terbatas pada menahan lapar dan dahaga saja. Jadi seharian dia kalau bisa ya setelah sahur tidur, bangun, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi sampai menjelang buka puasa. Nah kemudian tingkatan yang kedua Bapak Ibu, menurut Imam Al-Ghazali adalah shaumul khusus, yakni puasanya orang-orang khusus. Bagaimana puasanya? Puasanya tidak sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi selain daripada menahan lapar dan dahaga, dia juga menjaga matanya, hatinya, telinganya dari perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala puasa, dan juga menghindarkan diri dari dosa-dosa kecil, ya, ataupun apalagi dosa besar, ya. Jadi tidak sebatas menahan lapar dan dahaga saja, tapi sudah agak naik tingkatannya, tapi dia juga menjaga hatinya, telinganya, matanya dari maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah shaumul khusus. Kemudian yang ketiga,
tingkatan yang paling baik adalah shaumul khususil khusus. Puasanya orang-orang khusus dari yang khusus. Jadi tidak hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, menahan mata, hati, telinga dari dosa kecil maupun besar, tapi juga menahan dirinya, bisikan-bisikan hatinya dari perkara duniawiyah atau dari yang lain-lainnya yang bisa melalaikannya dari Allah Subhanahu wa taala, melalaikannya dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bisa melihat Bapak Ibu, ketika orang awam puasa dan di sana ngabuburitnya masih seperti biasanya, bahkan di tempat-tempat yang umum, kita bisa bedakan dengan buka puasanya ataupun ngabuburitnya orang-orang yang soleh atau para ulama tentu berbeda. Mereka ngabuburit dengan pengajian atau bahkan di masjid-masjid atau amal ibadah yang lain yang bisa menambah pundi-pundi amal kita. Maka dengan tingkatan puasa ini kita bisa melihat dalam menjalankan puasa sejatinya tidak hanya satu tingkatan, tapi di sana ada beberapa tingkatan. Nah, kita sebagai hambanya yang beriman serta hambanya yang senantiasa bertolabul ilmi, belajar dinul Islam, maka harusnya tidak terbatas pada satu level saja Bapak Ibu, tapi hendaknya kita bisa naik ke level selanjutnya. Selain daripada menjaga diri dari pembatal puasa, lapar dan dahaga, kita juga bisa menjaga diri dari hati, mata, kemudian telinga kita dari yang bisa mengurangi puasa kita. Ya, kemudian kalau bisa adalah meningkat lagi sampai ke level yang tertinggi bila Allah memberikan hidayah atau kesempatan. Itu adalah 3 tingkatan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, di dalam kita menjalankan puasa, maka mari kita awali dengan niat-niat. Semoga niat ini benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, tidak tercampuri dengan niat-niat yang lainnya. Karena niat ini merupakan satu tonggak yang pertama, tonggak yang paling utama. Bila niatnya benar, maka puasanya akan menjadi benar. Bila niatnya salah, maka puasanya akan menjadi salah, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam niat ini memang suatu perkara yang sangat luar biasa, karena innamal a'malu binniyat, sejatinya setiap amal ini tergantung dari niatnya. Maka dalam, udah agak reda ya. Maka dalam niat puasa ini kita tidak boleh main-main. Di dalam ulama fikih menjelaskan di sana ada 4 jenis niat ataupun 4 hal yang harus kita perhatikan ketika kita meniatkan dalam puasa. Yang pertama adalah tabyitun niyah Bapak Ibu. Yang pertama apa? Tabyitun niyah atau bermalamkan niat kita sebelum terbitnya fajar. Biasanya kalau setelah tarawih di sana diniatkan puasa mboten Bapak Ibu? Bagaimana niat puasa Bapak Ibu? Nawaitul sauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana hadisanati lillah. Ini merupakan tabyitun niyah, niat yang kita niatkan di malam hari sebelum terbitnya fajar. Kalau lupa bangun dalam keadaan adzan, pripun Bapak Ibu? Pripun puasanya? Kalau lupa, maka ini tidak boleh sampai lupa terbit fajar baru teringat puasa Ramadan. Berbeda halnya kalau puasa sunnah Bapak Ibu. Kalau puasa sunnah niku boleh bagi kita niat dalam kondisi sudah memasuki waktu duha.
Jadi misal ba'da sholat subuh sudah qiraatul Quran, sudah sholat isyraq, kemudian pulang ke rumah jam 6 pagi misalkan, atau sampai rumah jam 7 pagi, kemudian sampai rumah ternyata tidak ada makanan dan hari itu pas hari Senin, maka boleh bagi kita niatkan untuk puasa sunnah hari Senin. Itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan, puasa wajib, kita harus tabyitun niyah, harus membermalamkan niat mulai dari malam sampai sebelum terbitnya fajar, tidak boleh terlewatkan. Maka kebiasaan yang baik kita meniatkan di malam hari ini harus kita jaga nih. Kalau kita sampai lupa tidak berniat puasa, tiba-tiba bangun sudah jam 6 pagi misalkan, kita tinggal melanjutkan puasa Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jelas kita harus niatkan ta'yinun niyah. Apa? Menentukan niat kita ini adalah puasa Ramadan, puasa wajib ya. Tidak boleh kita campur di sana, ini pas hari Senin maka saya niatkan puasa Ramadan plus puasa hari Senin. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena ini pas di bulan Ramadan, kita harus ta'yinun niyah, jelas menentukan niat puasa wajib bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah jazmun niyah, memastikan niat. Kalau tadi menentukan niat, kalau ini memastikan niat. Contohnya bagaimana? Ketika awal bulan Ramadan, pemerintah masih melakukan sidang apa? Sidang isbat. Kita sebagai makmum atau sebagai warga negara yang baik terkadang masih menunggu di sana. Nah, pada malam hari kita tidak boleh meniatkan di sana dengan niat yang gantung. Contohnya bagaimana? Ya Allah, kalau besok sudah masuk Ramadan, maka saya niatkan puasa Ramadan. Kalau belum masuk Ramadan berarti saya niat puasa sunnah. Ini enggak boleh Bapak Ibu. Jangankan puasa, orang digantung aja enggak mau nih Bapak Ibu. Statusnya digantung aja enggak mau. Apalagi ini puasa yang jelas untuk Allah, maka ini jelas harus memastikan puasanya. Kalau puasa Ramadan ya jelas kita niatkan Ramadan, tidak boleh kita gabung. Kalau besok masuk Ramadan ya kita puasa Ramadan, kalau belum ya sudah saya berarti puasa sunnah. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya jazmun niyah. Harus kita pastikan puasanya puasa apa di sana. Kemudian yang terakhir adalah ta'addudun niyah. Harus kita niatkan di masing-masing malam, di masing-masing hari, di setiap hari bulan Ramadan. Memang di sana ada perbedaan pendapat para ulama Bapak Ibu. Kalau di madzhab Maliki boleh kita meniatkan satu kali di awal bulan Ramadan dengan satu niat, aku niat puasa 1 bulan penuh. Tapi kan tidak tahu nanti di tengah mungkin panjenengan berhalangan, tidak tahu mungkin di hari keberapa kita sakit, di hari keberapa kita safar, tidak puasa ya. Jadi di sana ternyata memang ada pisah-pisah di sana antara satu hari dengan hari yang lainnya, sehingga para jumhur ulama menentukan harus dari kita adanya ta'addudun niyah, atau menentukan niat, meniatkan di setiap hari atau setiap malamnya ya. Maka solusinya bagaimana? Solusinya yang pertama, di awal Ramadan kita niatkan untuk puasa 1 bulan penuh, untuk jaga-jaga pripun. Kalau di satu hari kita ketiduran, bangun sudah jam 6 atau sudah jam 7 misalkan, sudah kelewat dari fajar, maka kita sudah niat puasa di hari tersebut yang kelewat, kita tinggal meneruskan saja seperti itu. Tidak kemudian buru-buru sahur ya. Sudah jam 7 buru-buru sahur, bahaya nih. Sahur yang dikodok tidak ada seperti itu.
Maka ta'addudun niyah ini kita niatkan, kita ulang niat kita di setiap malam. Nah, kebiasaan di setiap malam ini sangat baik, sehingga patut kita biasakan, kita istiqomahkan, sehingga ini menjadi jagani niat kita agar benar-benar niat kita terjaga berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bulan puasa ataupun ibadah puasa ini benar-benar membawa manfaat yang sangat luar biasa. Bila kita mampu menjalankannya sesuai dengan syariat, maka ini menjadi penutup kita dengan setan. Karena setan masuknya adalah lewat jalur kenyangnya perut kita. Apalagi sekarang banyak yang membuat konten apa Bapak Ibu? Mukbang, lo tahu. Konten makan sebanyak-banyaknya. Ngertos ya Bapak Ibu? Ngertos. Padahal perut ini adalah satu pintu yang paling buruk. Pintu masuk penyakit bisa, pintu masuknya setan bisa, kalau kita berlebihan dalam memanjakan perut atau mengisi perut kita. Maka kebalikannya, ketika kita menahan perut kita dari hawa nafsu yang terus untuk mengisi kekenyangan perut ini, maka tertahannya perut dari kekenyangan ini sejatinya bisa membersihkan hati, menjernihkan hati kita. Kalau kenyang itu biasanya idealnya identiknya dengan apa Bapak Ibu? Kalau sudah kenyang biasanya matanya ngantuk. Maka itu menjadi rajin atau malas ibadah. Otomatis seperti itu. Maka perut yang senantiasa dijaga di bulan Ramadan ini untuk berpuasa, dikosongkan, sejatinya adalah untuk melatih diri kita, melatih hati kita untuk giat dalam beramal ataupun beramal soleh, karena kita kosongkan perut kita. Bahkan para sahabat itu di tahun ke-8 setelah Hijriyah, ketika para sahabat berhasil menaklukkan benteng Yahudi, di sana banyak sekali makanan ditemukan. Maka salah satu sahabat, dan secara umum para sahabat kemudian makan sampai mereka kenyang waktu itu. Setelah mereka kenyang, mereka kemudian berbicara, oh ternyata begini ya rasanya kenyang. Ini menandakan apa? Menandakan bahwasanya para sahabat Rasulullah dan para sahabat ini sejatinya jarang sampai ke kenyang. Nah, kalau kita pagi sudah sarapan, nanti jam 9 cemilan, jam 11 jam 12 makan siang, jam 2 jam 3 apa itu? Nanti malam makan malam, menjelang malam lagi ada bakmi Jawa, nasi goreng dan lain sebagainya. Kalau kita malah jarang lapar ya Bapak Ibu. Ya, kalau para sahabat jarang kenyang. Maka para sahabat tubuhnya itu rata-rata ideal, dan mereka ibadahnya memang sangat semangat sekali, karena memang mereka mampu menjaga pola makannya, sehingga mereka sehat dan semangat dalam beribadah. Maka ketika kita mampu menjalani puasa ini dengan baik, maka semoga satu bisa meningkatkan iman kita karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa menjernihkan hati kita karena kita mengosongkan perut kita, sehingga semoga ini bisa menjadi wasilah kebersihan hati kita. Kemudian yang ketiga, semoga bisa meningkatkan muraqabatullah kita, senantiasa diawasi oleh Allah SWT 24 jam, mulai dari sahur sampai kemudian buka. Malam hari kita tutup dengan sholat malam, sholat tarawih yang pahalanya setara dengan semalam suntuk bila kita laksanakan bersama dengan imam sampai selesai. Semoga Allah SWT memberikan hidayahnya, kemampuan pada kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal soleh, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita doakan dua dari staf HJA, yakni Mbak Christine Prancis Kalin serta Mas Arif Rahman Hakim yang telah mendahului kita,
dan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kelapangan di kuburnya, memberikan ampunannya, memberikan terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afa 'inda al hisab. Allahumma ighfir lahumā warhamhumā. Allahumma ighfir lahumā wa'fu 'anhumā. Allahumma ighfir lahumā wa'fu 'anhumā. Allahumma la tahrimna ajrahumā wa la taftinna ba'dahumā waghfir lana wa lahumā. Allahumma ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah salat tarawih kami, terimalah sedekah kami, terimalah qiraatul Qur'an kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.